Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B7 yang beranggotakan Muhammad Ansori Akbar, NIM 2019 0140 Muhammad Altaf Dasril 2019 0140 068, Febri Kurnia Sandi 2019 0140 111, saya sendiri Fahri Abdillah 2019 0140 107, Abdil Tegar Arifin 2019 0140 086, dan Habib Santoso 2018 0140 122. Di sini kami ingin memaparkan proyek yang telah kami kerjakan yang berjudul aplikasi rental kendaraan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan proyek kami ini. Kami menguji aplikasi rental kendaraan yang mendasari ini kami menguji aplikasi untuk memverifikasi fungsionalitas situs web rental kendaraan. Di sini proyek harus fokus pada pengujian operasi peminjaman kendaraan seperti manajemen akun, pemilihan kendaraan, dan jaminan. Untuk menjamin semua operasi ini dapat bekerja secara normal di lingkungan bisnis nyata. Dan background sendiri, rencana pengujian dirancang untuk menentukan ruang lingkup, pendekatan, sumber daya, dan jadwal semua kegiatan pengujian proyek rental kendaraan. Rencana tersebut mengidentifikasi item yang akan diuji, fitur yang akan diuji, jenis pengujian yang akan dilakukan, personil yang bertanggung jawab untuk pengujian sumber daya, dan jadwal yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian dan risiko yang terkait dengan rencana tersebut. Aplikasi rental kendaraan sendiri adalah aplikasi yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan. Dalam proyek rental kendaraan ada jenis pengujian yang harus dilakukan seperti unit testing, integration, system testing, dan user accept. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan ke ruang lingkup. Dalam lingkup tampilan awal, ini terdapat pada gambar rental kendaraan, daftar rental, dan halaman pertama yaitu welcome. Halaman pelanggan bisa dilihat dari gambar. Bisa dituin dulu nggak? Bisa di pause bentar nggak? Aku lanjutin aja, nanti kamu selanjutnya. Boleh. Di sini ada halaman pelanggan yang menampilkan beberapa atribut-atribut yang seperti digambar. Di sini pelanggan dapat memiliki akun, kemudian seorang admin dapat melihat daftar semua pelanggan. Selanjutnya, di sini terdapat halaman jenis kelamin yang menampilkan jenis kelamin dari customer tadi, pelanggan. Boleh saya lanjutin? Boleh.
Di sini ada halaman kendaraan seperti yang terlihat di dalam gambar. Terdapat daftar-daftar kendaraan yang bisa digunakan. Dan selanjutnya di halaman jenis kendaraan bisa dilihat dari gambar jenis kendaraan yang ingin dicari, misalnya kendaraan seperti tipe kendaraan seperti apa, jenis kendaraan. Terus di halaman kondisi ialah seperti kondisi kendaraan. Dan di halaman peminjam. Di halaman peminjam terdapat tanggal peminjam, biaya, ID customer, ID jaminan, dan ID kendaraan. Dan di halaman jaminan terdapat seperti di gambar nama penjamin. Di halaman pengembalian terdapat tanggal pengembalian, denda, ID kondisi, dan ID peminjam. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Di mana di sini ada anggota tes admin yaitu Habib Santoso bertugas untuk mengelola seluruh proyek bikin arah proyek mendapatkan sumber daya yang sesuai. Selanjutnya tester yaitu Fakri Abdillah mengidentifikasi dan menggambarkan teknik pengujian alat arsitektur otomatis yang tepat, verifikasi dan nilai pendekatan uji jelang tes. Catat hasil, melaporkan cacat anggota outsourcing. Developer in test, yaitu dipegang oleh Abdul Tegal Arifin, bertugas untuk terapkan kasus uji, program pengujian, rangkaian pengujian, dan lain-lain. Tes administrator yaitu Muhammad Ansori Akbar, membangun dan memastikan lingkungan pengujian dan aset dikelola dan dipelihara. Support tester untuk menggunakan lingkungan pengujian untuk eksekusi pengujian. Lalu ada anggota SKA yaitu Muhammad Altaf Dasril Febri Kurniasandi, bertanggung jawab atas jaminan kualitas cek untuk mengkonfirmasi apakah proses pengujian memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya tugas proyek, estimasi dan jadwal. Jadi di sini untuk tugas pertama yaitu membuat spesifikasi pengujian. Dilakukan oleh anggota tester, developer, in test. Untuk estimasi waktunya selama 24 jam. 24 jam kerja. Yaitu tugas yang kedua, melakukan eksekusi uji yang dilakukan oleh anggota tester, tes administrator. Untuk estimasi waktunya 12 jam kerja. Untuk tugas selanjutnya yaitu laporan pengujian, dilakukan oleh anggota tester. Untuk estimasi waktunya 6 jam kerja. Yang selanjutnya ada pengiriman uji yaitu 10 jam kerja, dan tugas yang terakhir yaitu untuk seluruh waktu yang diperlukan yaitu 52 jam kerja.
Ya, alat penguji tidak, sumber daya, deskripsi. Yang pertama, localhost membutuhkan server database yang menginstal server MySQL, server web yang menginstal Apache Server. Yang kedua, alat uji. Kembangkan alat uji yang dapat secara otomatis menghasilkan hasil pengujian ke formulir yang telah ditentukan dan eksekusi pengujian otomatis. Yang ketiga, jaringan. Siapkanlah gigabit dan satu jalur internet dengan kecepatan setidaknya 2 MB per second. Yang keempat, komputer. Setidaknya 4 komputer menjalankan Windows 7, RAM 4 GB, dan CPU 3,4 GHz. Hasil tes. Sebelum tahap pengujian, 1. Dokumen rencana pengujian. Yang kedua, dokumen kasus uji. Yang ketiga, spesifikasi desain uji. Selama pengujian, simulator alat uji, uji data, uji matriks kemampuan jejak, log kesalahan, dan log eksekusi. Setelah siklus pengujian selesai, hasil atau laporan pengujian, laporan cacat, panduan prosedur, instalasi atau pengujian, dan catatan rilis. Yang selanjutnya ada RTM, kemudian next pada business requirement pada kode B1 untuk modul login dan logout ada applicable roles pelanggan dan admin. Untuk pelanggan dapat login menggunakan halaman login, kemudian admin dapat login menggunakan halaman login. Beranda login akan menampilkan tautan berbeda berdasarkan role-nya. Kemudian untuk kode B2, untuk modul customer, applicable rules-nya adalah pelanggan dan admin. Pelanggan dapat memiliki akun, kemudian untuk admin dapat melihat daftar semua pelanggan. Untuk kode B3, pada modul peminjaman, applicable rules-nya ada pelanggan dan admin. Pelanggan dapat mengajukan pinjaman baru, kemudian admin dapat melihat pengajuan pinjaman dan pinjaman yang sedang berjalan. Untuk B4, modul jenis kendaraan, applicable rules-nya pelanggan dapat mendapatkan data jenis kendaraan yang akan dipinjam. Kemudian untuk B5, untuk modul kendaraan, pelanggan dan admin, pelanggan dapat memilih kendaraan yang hendak dipinjam, kemudian admin dapat menambahkan kendaraan yang dapat dipinjam dan mengubah statusnya. Kemudian ada B5, modul pelanggan baru, applicable rules-nya admin. Seorang admin dapat menambahkan pelanggan baru. Kemudian ada kode B6 untuk modul hapus akun, applicable rules-nya admin. Admin dapat menghapus akun untuk pelanggan bila kondisi dan persyaratan terpenuhi. Kemudian technical requirement. Pada login ada kode T0 jika password dan NIK valid, maka login. T1, NIK wajib diisi. T2, NIK hanya diperbolehkan angka. T3, NIK harus yang sudah terdaftar. T4, password wajib diisi. T5, password harus benar. Kemudian pada registrasi ada kode T6, nama tidak boleh kosong. T7, nama spesial karakter tidak diperbolehkan. T8, nama angka tidak diperbolehkan. T9, nama karakter pertamanya tidak boleh spasi. T10, NIK tidak boleh kosong. T11, NIK hanya diperbolehkan angka. T12, NIK karakternya tidak kurang dari 16. T13, alamat tidak boleh kosong. T14, alamat karakter pertamanya tidak boleh spasi.
T15 alamat spesial karakter tidak diperbolehkan. T16 nomor HP tidak boleh kosong. T17 nomor HP hanya diperbolehkan angka. T18 nomor HP tidak boleh ada spasi. T19 password tidak boleh kosong. T20 password karakternya tidak boleh kurang dari 8. T21 password karakter pertamanya tidak boleh spasi. T22 konfirmasi password tidak boleh kosong. T23 konfirmasi password harus identik atau sama dengan password yang sudah dimasukkan. Kemudian pada daftar pelanggan, kode T24 filter NIK dibutuhkan. T25 edit customer, NIK customer dibutuhkan. T26 delete customer, NIK customer dibutuhkan. T27 ganti page, page ID atau page number dibutuhkan. T28 detail customer, NIK customer dibutuhkan. Kemudian pada kendaraan ada kode T29 filter nomor polisi dibutuhkan. T30 ketersediaan, ID ketersediaan dibutuhkan. T31 ganti page, page ID atau page number dibutuhkan. T32 edit kendaraan, nomor polisi dibutuhkan. T33 detail kendaraan, nomor polisi dibutuhkan. T34 delete kendaraan, nomor polisi dibutuhkan. Dan T35 add kendaraan, hanya admin yang bisa menambahkan kendaraan. Next. Kemudian ada functional validation. Pada fungsi register ada role customer. Untuk role customer ada F1 dan F2. F1 jika memasukkan email tidak menggunakan @ dan titik, maka tidak valid sehingga sistem menampilkan kesalahan. Kemudian F2 jika masukkan password dan konfirmasi password tidak sama atau tidak valid, maka sistem menampilkan kesalahan. Kemudian pada fungsi login ada role customer dan admin. Pada customer F3 jika masukkan email tidak menggunakan @ dan titik tidak valid, maka sistem menampilkan kesalahan. F4 jika email salah, maka login gagal dan sistem akan menampilkan kesalahan. F5 jika password salah, login gagal dan sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk role admin F6 jika masukkan email tidak menggunakan @ dan titik maka tidak valid sehingga sistem akan menampilkan kesalahan. F7 jika email salah, login gagal dan sistem akan menampilkan kesalahan. F8 jika password salah, login gagal dan sistem akan menampilkan kesalahan. Kemudian pada fungsi create new customer pada role admin F9 jika ID customer tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. F10 jika nama customer tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. F11 jika NIK customer tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. Kemudian pada fungsi customer untuk role admin F12 jika nama customer tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. F13 jika NIK customer tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. Kemudian pada fungsi delete customer untuk role admin F14 jika ingin menghapus customer sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian pada fungsi create new gender untuk role admin F15 jika ID gender tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. F16 jika nama gender tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. Pada fungsi edit gender untuk role admin F17 jika nama gender tidak diisi sistem akan menampilkan kesalahan. Dan pada fungsi delete gender untuk role admin F18 jika ingin menghapus gender sistem akan menampilkan konfirmasi. Next. Kemudian pada fungsi create new jaminan untuk role admin F19 jika ID jaminan tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. F20 jika nama jaminan tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. Pada fungsi edit jaminan untuk role admin F21 jika nama jaminan tidak diisi maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi delete jaminan
Untuk role admin F22 jika ingin menghapus jaminan, sistem akan menampilkan konfirmasi. Untuk fungsi create new jenis kendaraan, untuk role admin F23 jika ID jenis kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F24 jika nama jenis kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi edit jenis kendaraan untuk role admin F25 jika nama jenis kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi delete jenis kendaraan pada role admin F26 jika ingin menghapus jenis kendaraan, sistem akan menampilkan konfirmasi. Untuk fungsi create new kendaraan pada role admin F27 jika ID kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F26 jika nama kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F29 jika nomor polisi tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F30 jika nomor STNK tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi edit kendaraan pada role admin F31 jika nama kendaraan tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F32 jika nomor polisi tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F33 jika nomor STNK tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Kemudian pada fungsi delete kendaraan untuk role admin F34 jika ingin menghapus kendaraan, sistem akan menampilkan konfirmasi. Untuk fungsi create new kondisi admin F35 jika ID kondisi tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F36 jika nama kondisi tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi edit kondisi pada role admin F37 jika nama kondisi tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Next. Pada fungsi delete kondisi untuk role admin F38 jika ingin menghapus kondisi, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Untuk fungsi create new peminjaman pada role admin F39 jika tanggal peminjaman tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F40 jika biaya tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi edit peminjaman pada role admin F41 jika tanggal peminjaman tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. F42 jika biaya tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi delete peminjaman pada role admin F43 jika ingin menghapus peminjaman, sistem akan menampilkan konfirmasi. Untuk fungsi create new pengembalian pada role admin F44 jika tanggal pengembalian tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi edit pengembalian pada role admin F4 jika tanggal pengembalian tidak diisi, maka sistem akan menampilkan kesalahan. Untuk fungsi delete pengembalian pada role admin F22 jika ingin menghapus pengembalian, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tes skenario, di mana di sini memiliki 6 tes skenario. Yang pertama yaitu memiliki requirement ID S1.1, yaitu periksa fungsi login, dan memiliki 5 test case. Yang pertama yaitu periksa perilaku sistem saat ID email dan kata sandi yang valid dimasukkan. Yang kedua, periksa perilaku sistem ketika ID email yang tidak valid dan kata sandi yang valid dimasukkan. Yang ketiga, ketika ID email yang valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. Yang keempat, perilaku sistem ketika ID email yang tidak valid dan kata sandi yang tidak valid dimasukkan. Yang terakhir, periksa perilaku sistem ketika ID email dan kata sandi dibiarkan kosong dan dimasukkan. Selanjutnya, tes skenario yang kedua yaitu memiliki requirement ID S1.2, yaitu adalah periksa halaman customer. Yang ketiga memiliki requirement ID S1.3,
yaitu periksa halaman peminjaman. Yang keempat memiliki requirement ID S1.4, memiliki yaitu adalah memeriksa halaman jenis kendaraan. Selanjutnya yang kelima memiliki requirement ID S1.5, yaitu adalah memeriksa halaman kendaraan. Dan tes scenario yang terakhir memiliki requirement ID S1.6, yaitu adalah memeriksa halaman pelanggan baru. Selanjutnya untuk matrix grid memiliki project nama yaitu rental kendaraan, dan untuk reviewer atau approvernya di sini adalah Mas Habib dan juga Mas Tegar. Untuk traceability-nya di sini memiliki 7 traceability, di mana traceability yang pertama memiliki requirement ID B1 dan technical requirement ID T0 sampai dengan T5, dan functional validation F3 sampai dengan F8, dan test case ID S1.1,1 sampai dengan S1.1,5. Selanjutnya traceability yang kedua memiliki requirement ID B2, dan untuk technical requirement ID-nya yaitu T6 sampai dengan T18, dan dilanjut dari T24 sampai dengan T28. Untuk functional validation-nya F9 sampai dengan F14. Selanjutnya untuk test case ID-nya yaitu S1.2. Traceability yang ketiga memiliki requirement ID B3 dan memiliki test case ID S1.3. Traceability yang keempat memiliki requirement ID B4 dan memiliki functional validation F23 sampai dengan F26. Test case ID-nya adalah S1.4. Traceability yang kelima memiliki requirement ID B5, memiliki technical requirement ID T29 sampai dengan T35, memiliki functional validation F27 sampai dengan F34, dan test case ID-nya adalah S1.5. Traceability yang keenam memiliki requirement ID B6 dan memiliki test case ID S1.6. Traceability yang ketujuh memiliki requirement ID B7, tidak memiliki technical requirement ID dan functional validation, dan memiliki test case ID S1.7. Selanjutnya yaitu mengenai test case. Baik, pada bagian test case ini kami dari kelompok B7 melakukan test sampling beberapa bagian. Pertama ada yaitu login yang dibuat oleh Habib, saya sendiri, dan direview oleh Dastril dengan version 0.1. Di sini mempunyai deskripsi untuk tes fungsi login di halaman web, di mana dites pada 12 April 2022 dengan test case memiliki hasil not execute, di mana prerequisite site atau persiapan sebelum melakukan tesnya itu adalah akses to Chrome browser, dengan data yang digunakan adalah user ID dengan yaitu admin 1 dan password adalah 123456. Pada tes skenario ini yaitu melakukan verify entering valid user ID and password, the customer can login, atau verifikasi dengan memasukkan valid user ID dan password atau user password yang benar sehingga customer bisa masuk. Dimana step pertama itu navigasi ke halaman web, dimana ekspektasinya halaman web itu terbuka dan hasilnya itu halaman webnya belum tersedia, jadi hasilnya itu adalah suspended. Kemudian langkah keduanya itu memasukkan user ID, kredensial bisa masuk, dan dengan ekspektasi kredensial bisa masuk, hasilnya adalah actual resultnya belum tersedia, dan hasilnya adalah suspended. Begitu juga yang bagian step ketiga,
Itu adalah klik submit dengan ekspektasinya itu adalah admin bisa masuk. Dan aktual resultnya adalah belum tersedia sehingga disuspend. Dikarenakan pada aplikasi ini sistem login-nya itu belum tersedia. Oke, lanjut. Dan registrasi dibuat oleh Habib saya sendiri dengan deskripsinya itulah tes fungsi registrasi pada halaman web yang direview oleh Febri dengan version 0.1. Yang tes case ini dibuat pada 12 April 2022. Tes case memiliki hasil not execute dengan persiapan sebelum pengujian atau pre-recurrent site-nya itu adalah akses Chrome browser. Dengan data yang digunakan pada tes inilah user ID sama dengan admin 2 dan password adalah QWERTY. Ya. Pada tahapan-tahapannya, sini adalah step pertama adalah navigasi halaman ke web. Halaman dengan ekspektasinya itu adalah halaman web bisa terbuka. Hasil nyatanya atau actual resultnya adalah belum tersedia, sehingga hasil result akhirnya adalah suspended. Step kedua adalah klik registrasi, kemudian halaman web bisa terbuka, menuntut masuk ke registrasi opsi, dan actual resultnya belum tersedia. Ya, sehingga tesnya adalah suspended. Tahapan pada step 2 suspended. Kemudian step ketiga itu masukkan user ID dan password sehingga kredensial bisa masuk. Dan actual resultnya belum tersedia sehingga tahap ketiga suspended. Kemudian ke tahap keempat yaitu adalah klik create. Dengan ekspektasi resultnya adalah admin 2 terdaftar dan actual resultnya adalah belum tersedia. Sehingga tahapan keempat tersuspended juga dikarenakan pada aplikasi yang kami tes itu belum tersedia fitur registrasi juga. Oke, lanjut. Di sini adalah create new customer di mana test case ini dilakukan oleh Abdil Tegar Arifin, di mana direview oleh Ansori dengan versinya itu yaitu 1.0. Ya kan? Tes ini dilakukan pada 12 April 2022 dengan hasil akhir yaitu pas atau bisa dijalankan. Dimana persiapan sebelum melakukan tesnya itu atau prerequisite-nya adalah akses browser, buka aplikasi rental kendaraan, masuk ke menu customer, klik tombol create new. Dimana dengan tes data atau data yang digunakan pada tes case ini adalah ID user 3, nama customer Fahri, NIK 21345, alamat Sleman, nomor HP 0812 435567 dengan ID gender 1. Mana tes skenario itu verifikasi memasukkan data ID customer, nama customer, NIK, alamat, nomor HP, ID gender bisa masuk ke sistem. Iya, dengan tahapan pertama navigasi ke web dengan ekspektasi result atau hasil yang diharapkan adalah halaman create new terbuka, hasilnya sesuai ekspektasi dan step 1 lewat terselesaikan, bisa dijalankan. Itu tahap kedua, kemudian masukkan ID customer, nama customer, NIK, alamat, nomor HP, dan ID gender. Ekspektasi result atau hasil yang diharapkan adalah data berhasil dimasukkan ke dalam isian form. Hasilnya adalah sesuai ekspektasi,
sehingga tahap kedua pas. Kemudian adalah tahap ketiga itu klik tombol create dengan ekspektasi resultnya atau harapannya itu data berhasil dimasukkan ke dalam sistem actual result sesuai ekspektasi, sehingga step 3 pas terlewat bisa dijalankan. Selanjutnya pada edit data, kami melakukan test case dilakukan oleh Muhammad Ansori Akbar dengan direview oleh Habib dengan version 2.1, yaitu dengan deskripsi fungsi edit customer. Di mana test case ini dibuat pada 12 April 2022. Dengan hasilnya itu adalah pas. Dengan rincian itu adalah prerequisite atau persiapan sebelum pengujian adalah akses ke browser dengan tes data. Tes data itu adalah ID customer 4, Andi menjadi Asep, kemudian NIK 209140543, alamat Sleman, nomor HP 0812 089 1123 dengan ID gender 1. Ya kan, kemudian pada di sini itu test case-nya itu lo mengubah data nama dari data nama kursor customer dengan step tahapan itu pertama adalah masuk ke menavigasi ke web halaman web dengan ekspektasi result ekspektasinya itu adalah halaman edit pada data yang bernama Andi berhasil terbuka dan hasilnya actual resultnya adalah sesuai ekspektasi, sehingga tahap 1 pas atau terlewati. Kemudian pada tahap kedua itu lo ubah nama customer menjadi Asep, kemudian dan ekspektasi resultnya adalah data berhasil dimasukkan ke isian form, actual resultnya sesuai ekspektasi, sehingga tahap kedua terlewati atau pas. Kemudian step ketiga itulah klik tombol save dan dengan ekspektasi result atau hasil yang diharapkan adalah data berhasil diubah, kemudian actual result itu sesuai ekspektasi, sehingga tahap ketiga juga pas. Kemudian ada test case fitur filter. Ini dibuat atau dilakukan oleh Fakhri Abdillah dengan review beliau sendiri, Fakhri. Dengan deskripsi adalah untuk menguji fungsi filter. Tes dilakukan pada tanggal 12 2022. Dengan hasil akhirnya itu adalah terlewati. Pada persiapan sebelum melakukan tes atau prerequisite itu yaitu akses ke browser, di mana data yang dibutuhkan itu adalah ID customer 4, nama customer Asep,
NIK itu 20190140543543 dengan alamat itu Sleman, nomor HP 0812 0812 0089 ID gendernya 1. Test case skenario yaitu mengubah data nama dari data nama customer. Pada saat ini step yang pertama itu adalah masuk ke navigasi dengan ekspektasi result atau hasil yang diharapkan adalah halaman edit pada data yang bernama Andi berhasil terbuka dengan hasilnya actual resultnya hasil nyatanya adalah sesuai ekspektasi sehingga tahap 1 pas atau bisa terlewati. Kemudian step kedua yaitu cari nama customer atau alamat dengan ekspektasi result yaitu fitur berhasil dipilih dengan actual resultnya adalah hasilnya adalah sesuai ekspektasi sehingga tahap kedua itu pas. Tahap ketiga ketik kunci yang ingin dicari dari contoh ASEP. Ini dicari contohnya ASEP dengan ekspektasi result berhasil mencari kata kunci. Hasilnya adalah sesuai ekspektasi dengan sehingga tahap ketiga pas atau terlewati. Kemudian tahap keempat adalah klik tombol filter klik tombol filter dengan ekspektasi result adalah data berhasil ditemukan sesuai dan hasilnya adalah sesuai ekspektasi sehingga tahap keempat pas. Lanjut. Di sini adalah test case delete data yang dilakukan oleh Febri Kurniawan dengan direview oleh Tegar dengan deskripsi adalah delete. Dilakukan pada versi 01.0. Oke, tes dilakukan pada 12 April 2022. Tes akhirnya menunjukkan hasil pas atau bisa dijalankan. Dengan prerequisite atau persiapan sebelum melakukan tes itu adalah akses ke browser, buka aplikasi rental kendaraan, masuk ke menu customer, klik tombol delete. Dengan data yang dibutuhkan adalah ID customer 3, nama customer Fahri, NIK 21345, alamat Sleman, nomor HP 0812 43 55 67. ID gendernya adalah 1. Di sini tes skenarionya adalah verifikasi memasukkan data ID customer, nama customer, NIK, alamat, nomor HP, ID gender bisa masuk ke sistem. Dengan tahap-tahapannya adalah navigasi. Tahap pertama adalah navigasi ke web, dengan ekspektasi resultnya adalah halaman button delete, dan tahapan pertama adalah sesuai ekspektasi sehingga hasilnya adalah pas atau terlewati. Tahap kedua itu delete ID customer, nama customer, NIK, alamat, nomor HP, dan ID gender sehingga ekspektasi resultnya adalah berhasil dihapus dan actual resultnya adalah sesuai ekspektasi sehingga tahap kedua adalah pas. Kemudian klik tombol delete dan ekspektasi resultnya data berhasil dihapus dari sistem dan hasil akhirnya atau actual resultnya adalah sesuai ekspektasi sehingga tahap ketiga sesuai dengan ekspektasi dan pas. Itu adalah data dan dari tes yang kami lakukan pada aplikasi rental kendaraan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya dalam data yang kami tampilkan dan penyampaian kami pada presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.